Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi qad akhrajana ta'ijal fikri li arbabil hija wa hatta anhu min sama'il aqli kulla hijabin min sahabil jahli amma ba'du. Fa ya ayuhan netizen, mudah-mudahan kita semua masih dalam keadaan yang baik-baik saja, bergembira selalu, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan keselamatan, keberuntungan, kesehatan zahiran wa batinan, kebahagiaan, kemenangan, keberuntungan fid dini wa dunya wal akhirah, sehingga kelak kita akan dikumpulkan bersama dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Amin Allahumma amin. Banyak komentator yang bertanya tentang mengapa Ubaidillah kok bisa jadi Abdullah kok bisa jadi Ubaidillah, dari Abdullah yang kemudian menjadi Ubaidillah. Kalau kita menelisik dari bagaimana yang dilakukan penelitian oleh Kiai Haji Imaduddin Utsman, bahwa ketika Abdullah di situ kemudian diinterpretasikan atau menjadi Ubaidillah, itu karena interpretasi daripada Habib Ali As-Sakron. Habib Ali As-Sakron ini ulama sekitar abad 8 atau 9 Hijriyah, yang kemudian banyak dirujuk oleh ulama-ulama yang lain yang mengatakan bahwasanya juga Abdullah adalah Ubaidillah. Dan di dalam penelitian Kiai Haji Imaduddin Utsman, beliau menjelaskan bahwasanya Abdullah itu sama sekali berbeda dengan Ubaidillah yang adalah leluhur para Ba'alawi. Coba kita simak terlebih dahulu di sini dua runutan antara keturunan daripada Abul Hasan Ali dan juga sampai Muhammad Faqih Al-Muqaddam atau Al-Walidul Faqih. Ini mata rantainya terputus pada Ahmad nomor 9 ya. Jadi runutan ke-9 dari Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah, dari Ahmad. Lalu yang bawahnya itu kalau kita versi keturunan daripada Faqih Al-Muqaddam atau Ba'alawi, itu Ubaidillah setelah Ahmad. Kalau yang sotonya ini Abdullah. Nah, jadi Abdullah, Jadid, Muhammad, Ali, Hadid, Ahmad, Muhammad, dan Abul Hasan Ali. Dan yang satunya ini dari Ahmad, Ubaidillah, Alwi, Muhammad, Ali, Alwi, Ali, Khali, Qasam, Muhammad Sahib Mirbat, kemudian Ali Walidul Faqih atau Ali Walidul Faqih, dan juga Muhammad Faqih Al-Muqaddam. Di mana ini teman-teman dapat diinterpretasikan di dalam kitab Al-Jundi. Dan yang menyatakan bahwasanya Ubaidillah itu adalah Abdullah, itu adalah hasil interpretasi daripada Habib Ali As-Sakron. Di mana Habib Ali As-Sakron ini menulis sebuah kitab yang namanya itu adalah Al-Burqatul Musyiqah ya, yang kemudian itu masyhur disebut sebagai Al-Burqah. Nah, di dalam kitab itu untuk pertama kali nama Ubaidillah disebut sebagai Ahmad, anak atau putra dari Ahmad bin Isa, dengan argumen bahwa Ubaidillah ini adalah nama lain daripada Abdullah, yang disebut Al-Jundi di dalam kitabnya. Al-Jundi ini ulama sebelum daripada Habib Ali As-Sakron, karena Al-Jundi ini wafatnya itu di abad ke-8. Kemudian kitab-kitab selanjutnya yang menyebut Ubaidillah sebagai anak Ahmad bin Isa bin Muhammad An-Nakib, itu kemungkinan besar menukil dari Habib Ali As-Sakron ini. Nah, di sini kita masuk pada hujah Habib Ali As-Sakron bahwa Ubaid adalah nama lain daripada Ubaidillah. Nah, sekarang kita masuk kepada hujah daripada Habib Ali As-Sakron yang menyebutkan bahwasanya Abdullah itu adalah Ubaidillah. Kita bisa lihat di dalam ibarah ini pernyataan daripada Habib Ali As-Sakron di dalam kitab Al-Burqatul Musyiqah. Wa hakadha huwa huna Ubaidun al-ma'rufu 'inda ahli Hadramaut wal musattaru fi kutubihim wal mutadawalu fi silsilati nasabihim wa nisbatuhum annahu Ubaid bin Ahmad bin Isa. Dan di sini intinya keterangan bahwasanya Abdullah itu adalah Ubaid, dikenal di dalam penduduk Hadramaut, dan dia juga tercatat di dalam kitab-kitabnya mereka, dan ini juga berkesinambungan dalam silsilahnya mereka. Dan penisbatan ini bahwasanya annahu Ubaidun atau Ubaidun bin Ahmad bin Isa, dia adalah penisbatannya kepada Ubaid bin Ahmad Isa, begitu. Lalu kemudian ini perhatikannya, interpretasi Habib Ali As-Sakron terhadap Abdullah yang kemudian diinterpretasikan, oh ini sebagai Ubaidillah, begitu. Coba perhatikan, waqad fahimtu mimma taqaddama awalan mangkulan min tarikhil Jundi. Nah, ini berarti Habib Ali As-Sakron
menginterpretasikan daripada kitabnya Al-Jundi wa talkhisil awaji wa sabaqa bihi al-kalamu fi tarjamatil Imam Abil Hasan Ali bin Muhammad bin Ahmad Jadid annahu Abdullah bin Ahmad bin Isa. Dari sini kita bisa perhatikan bagaimana memang Habib Ali As-Sakron mengatakan bahwasanya Abdullah di situ adalah Ubaidillah. Oh, berarti yang tadinya Abdullah kemudian jadi Ubaidillah itu adalah hasil interpretasi daripada Habib Ali As-Sakron. Sementara hal tersebut itu dibantah oleh Kiai Haji Maduddin bahwasanya Abdullah di situ bukan Ubaidillah. Nah, sekarang kita masuk kepada hujah selanjutnya bahwasanya Abdullah itu adalah bukan Ubaidillah. Ya. Yang itu juga sebagian sudah saya bahas di konten sebelumnya, di konten ini teman-teman yang saya tampilkan di sini. Sebagian tentang hujahnya sudah saya sampaikan di konten sebelumnya. Ini yang saya tampilkan di sini teman-teman. Nah, di dalam ibarah ini ada nama yang disebut Al-Jundi merupakan keluarga Ba'alawi, yaitu Hasan Muhammad bin Ali Ba'alawi. Nah, nama Muhammad bin Ba'alawi itu yang disebut kembali. Ianya mempunyai anak bernama Hasan. Nah, sekarang pertanyaannya, kalau Muhammad bin Ali Ba'alawi itu adalah Faqih Al-Muqaddam sebagaimana interpretasinya Habib Hanif, pertanyaannya apakah Faqih Al-Muqaddam mempunyai anak bernama Hasan? Nah, sementara kalau kita melihat di dalam kitab Syamsul Dhahirah, tidak ada nama Hasan di dalam keturunan Faqih Al-Muqaddam. Yang ada adalah Alwi, Ahmad, Ali, kemudian Abdullah. Lalu kemudian penguat selanjutnya bahwa Muhammad Ali yang disebut Al-Jundi itu bukan Faqih Al-Muqaddam adalah kalimat bahwasanya Hasan tersebut mempunyai paman bernama Abdurrahman bin Ali. Persoalannya, apakah Ali ayah Faqih Al-Muqaddam itu mempunyai anak bernama Abdurrahman? Nah, kita bisa lihat di dalam kitab Syamsul Dhahirah. Lahu ibnun wahidun huwa asy-syaikhu al-imamu Muhammad bin Syahir bil Faqih al-Muqaddam radhiyallahu anhu. Ini di dalam kitab Syamsul Dhahirah. Nah, di dalam perkataan Syamsul Dhahirah itu bahwa Ali yang merupakan adalah faqih, yang merupakan ayah daripada Faqih al-Muqaddam hanya mempunyai anak satu. Lahu ibnun wahidun. Berarti Hasan yang disebut Al-Jundi mempunyai paman bernama Abdurrahman. Jelas bukan anak dari Faqih Al-Muqaddam dan juga bukan keluarga Habib Ba'alawi. Coba teman-teman perhatikan ini lagi teman-teman. Ini di dalam kitab As-Suluk karya Al-Jundi. Wa minhum Ali ibnu Ba'alawi kana katsirul ibadati azimal qadri dan seterusnya. Lalu pertanyaannya, benarkah nama-nama itu seperti yang disebut Habib Hanif? Ini kan perdebatannya antara Habib Hanif yang menginterpretasikan juga bahwasanya Abdullah itu sebagai Ubaidillah. Nah, ini hujah-hujah bahwasanya Ubaidillah di situ adalah bukan Abdullah. Yang pertama perlu diketahui, Alwi bin Ba'alawi sangat banyak keluarga habaib Ba'alawi yang bernama Alwi. Sementara bin Ba'alawi tidak menunjukkan ayah tetapi menunjukkan kepada qabilah. Qabilah itu panta, sekelompok. Begitu ya. Jadi sulit untuk menelusuri siapakah beliau. Tetapi Habib Hanif menyatakan bahwasanya maksudnya itu adalah Ali Khali Qasam. Tapi coba kita nanti telusuri ya tentang hal tersebut. Kita lihat di dalam kitab Syamsul Dhahirah. Ya, di mana di dalam ibarah ini wali alawi hadza ibnani salimun la aqibalahu, yang Salim ini tidak memiliki keturunan. Kemudian wa aliyun al ma'rufu bi khali al qasam. Ya. Jadi di dalam ibarah ini jelas bahwasanya nama Ali bin Ba'alawi itu bukan Ali Khali Qasam, karena Ali Khali Qasam pamannya tidak punya anak sebagaimana ia punya anak, artinya kan sepupunya, anak dari pamannya. Bagaimana ia punya anak dari paman, artinya sepupu, jika pamannya saja tidak punya anak. Jadi di situ teman-teman, ketika kita melihat Habib Hanif mengklaim bahwasanya Ubaidillah adalah Abdullah, itu sudah terbantahkan oleh ibarah daripada kitab Al-Jundi itu sendiri. Nah, begitu pula ketika klaim Habib Ali As-Sakron dalam kitabnya, di dalam kitabnya beliau itu apa namanya, Al-Burqah ya. Di situ kan dinyatakan, atau di dalam kitab Al-Burqah itu menyatakan si leluhurnya Ubaid ini, atau leluhurnya Ubaid itu, atau Ubaid bin Ahmad adalah sama dengan Abdullah bin Ahmad, dengan hujahnya adalah dari apa yang disebut oleh Al-Jundi. Itu sudah juga terbantahkan. Maka di sini nasab Ba'alawi sangat sulit untuk bisa disambungkan dengan nasab Nabi Muhammad SAW, karena dalil mereka hanyalah asumsi kemiripan nama antara Ubaid bin Ahmad dan Abdullah bin Ahmad gitu. Nah, jadi hal-hal lain juga ketika Al-Jundi tidak menyebutkan Faqih Al-Muqaddam,
ya, atau Walidul Faqih yang padahal hidupnya sejama dengan Abu Hasan Ali, dan apatah lagi Faqih Al-Muqaddam itu disebutkan oleh kalangan Ba'alawi sebagai ahli fikih yang derajatnya hampir sampai pada level mujtahid mutlak, tapi Al-Jundi tidak menyebutkannya. Nah, lalu kemudian banyak interpretasi, kemudian Abul Hasan Ali itu diinterpretasikan sebagai Faqih Al-Muqaddam. Begitu ya. Jadi dari bantahan Kiai Haji Maduddin ini kita bisa melihat bahwasanya antara Ubaidillah dengan Abdullah itu beda orang. Yang menginterpretasikan Abdullah sebagai Ubaidillah itu adalah Habib Ali As-Sakron, yang kemudian banyak ulama-ulama yang merujuk kepada beliau Habib Ali As-Sakron itu. Dan setelah dibedah kitab Al-Jundi, ternyata banyak sekali hal yang rumpang ditemukan oleh Kiai Haji Maduddin Utsman yang menyatakan bahwasanya Habib Ali Ubaidillah itu bukan Abdullah. Itu juga dikomparasi antara kitab As-Suluknya Al-Jundi dengan kitab Syamsul Dhahiroh. Jadi seperti itu ya. Jadi pisau analisisnya itu yang digunakan oleh Kiai Haji Maduddin adalah menggunakan atau komparasi antara kitab As-Suluk dan juga kitab Syamsul Dhahiroh. Jadi begitu teman-teman ya. Nah, kalau belum jelas dari apa yang saya sampaikan, teman-teman bisa simak video saya yang ini sebelum video ini. Di situ saya juga menjelaskan tentang hal-hal yang berbeda antara Ubaidillah dengan Abdullah. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Allahumma hdina hadasabil. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.